Inang mau bertanya kepada anak sekolah minggu di rumah dan juga Inang sama kakak, siapa yang bersuka cita hari ini? Aku, Inang. Kalau kita bersuka cita, ayo Inang, ayo adik-adik di rumah kita tunjukin yel-yel kita ya. Inang, adik-adik di rumah ikutin ya. Aku selalu bersuka cita. Yes, yes, yes. Ayo Inang, adik-adik di rumah ikutin gerakannya ya. Aku selalu bersuka cita. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, tapi harus lebih semangat. Aku selalu bersuka cita. Yes, yes, yes. Inang, kakak, kenapa sih kita harus selalu bersuka cita? Adik-adik di rumah tahu nggak? Harus dong Inang, kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang kuasa maut. Betul itu Inang, kebangkitan Tuhan Yesus adalah sukacita yang sangat besar. Nah, adik-adik di rumah sudah nggak sabar ya untuk memulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan dahulu Alkitabnya, buku endingnya, serta hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, biar tambah sukacitanya, kakak ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi ya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Ayo kita akan berdoa, ikuti doa Inang ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam satu minggu ini. dalam satu minggu ini. Tuhan, Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus tetap bersama kami. Tuhan Yesus tetap bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita bernyanyi lagi, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita buka buku ende kita dari buku ende sekolah minggu
nomor 129. Ada 2 jalan. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar habis, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar habis, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Anak-anak yang baik yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah tenang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan ya Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah hukum Taurat Allah, hukum Taurat yang keempat dan artinya. Hukum Taurat Allah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa kita untuk menguatkan kita melakukan hukum Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ayo adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 161, Hototok Ihutonoku. Ona paru
Anak-anak yang manis, anak Tuhan Yesus, mari kita memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan kita. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan ayat firman Tuhan yang tertulis pada Roma 12 ayat yang ke-12. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita. Ayo, dihafal lagi adik-adik. Biar sukacita kita lebih semangat lagi, biar lebih berbahagia lagi. Ayo kita angkat pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 170, Sukacitaku. Anak-anak yang baik, mari kita mengucapkan pengakuan kita terhadap Tuhan Allah kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan
Mari kita siapkan hati kita, tetapi tetap siapkan Alkitab juga di depannya ya. Karena kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Aku Mau Mendengar Firman Tuhan dari buku ND nomor 73. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi Inang mau ngajak anak sekolah minggu untuk melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Ikuti doa Inang ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberkati kami hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Apakah adik-adik yang ada di rumah semuanya sukacita? Oke, tunjukkan dulu wajah-wajah yang sukacita seperti Inang kepada Inang senyum. Semua sukacita? Iya, kita senang hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ceritanya tentang apa ya? Pasti seru. Nah, tapi sebelumnya kita membacakan isi ayat firman terlebih dahulu. Tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Di mana tadi adik-adik sekolah minggu? Yohanes pasal 21 ayat yang keberapa? Ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-14. Nah, diikuti ya yang di rumah. Baca Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Inang akan bacakan. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Dinimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik
perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian pembacaan firman Tuhan. Inang mau memperlihatkan peran yang diperankan oleh guru-guru sekolah minggu tentang firman Tuhan hari ini. Selamat menyaksikan adik-adik sekolah minggu. Teman-teman, aku mau menangkap ikan ah. Ayo, di sana pasti seru deh. Aku akan menangkap ikan banyak-banyak. Wah, seru sekali. Kami mau juga lah menangkap ikan. Kami ikut ya, Simon. Ayo, kita naik perahu sama-sama ya. Oke deh. Kemudian Simon, Petrus, Thomas, Nathanael dan yang lainnya berangkat bersama-sama untuk menangkap ikan. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian mereka berkumpul lagi di tepi pantai.
Thomas, Nathanael. Aku sangat sedih sekali. Udah semalaman kita tidak mendapat ikan. Aku juga sangat sedih. Aku juga sedih, kita tidak mendapatkan ikan. Hai anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tidak ada. Tebarkanlah di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan mendapatkan ikan yang banyak sekali. Simon, tarik jalannya. Ya, aku sedang berusaha. Berat sekali. Nathanael, bagaimana? Iya, aku juga sedang menarik jalannya. Sepertinya kita mendapatkan banyak sekali ikan. Jalannya hampir sobek. Ikannya besar-besar sekali. Hore, kita mendapatkan ikan yang banyak. Kita tarik sama-sama yuk. Ayo. Tapi hitung dulu ya. 1, 2, 3. Hore! Kita mendapatkan banyak ikan. Siapakah dia ya? Setelah dia berkata kepada kita, maka kita mendapatkan banyak sekali ikan. Hah? Kamu gak kenal dia? Dia kan Tuhan. Apa? Tuhan? Waduh, aku sangat malu. Aku tidak pakai baju lagi. Bajuku mana ya? Bajuku mana ya? Setelah Petrus memakai baju lalu melompat ke danau, kemudian yang lainnya membawa ikan jalan mereka ke darat. Dan di sana mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Bawalah beberapa ikan ke sini yang baru kamu tangkap. Ini guru. Marilah dan makanlah roti dan ikan ini. Ketika Yesus berkata seperti itu kepada murid-murid, maka murid-murid merasa sangat malu. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan serta membagi-bagikannya kepada semua murid-murid dan mengajak murid-murid untuk memakan roti dan ikan tersebut. Nah, gimana tadi ceritanya dari sekolah minggu? Seru dong? Ya pasti seru ya, hebat sekali. Ceritanya asik sekali. Bercerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, ada dua hal yang perlu adik-adik sekolah minggu lihat dari firman hari ini. Yang pertama, bahwa murid-murid Yesus itu mau mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tadi perintah Yesus apa ya adik-adik sekolah minggu? Yesus berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahumu. Karena di sana kamu pasti mendapatkan banyak ikan. Lalu murid-muridnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apa yang mereka dapatkan ada di sekolah minggu? Ada ikan? Oh ada. Banyak? Banyak dong. Sebanyak berapa? 153. Wah coba dibayangkan. 100, 1, 2. Aduh banyak sekali ya. Ada ikan-ikan yang besar-besar. Siapa yang suka makan ikan di rumah? Aduh jadi lapar Inang ingat ikan ya. Ya, mereka mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Yesus dan melakukannya. Nah kita juga ada di sekolah minggu. Kalau Tuhan Yesus perintahkan hari Minggu, hari yang kudus, maka kita beribadah, maka ada di sekolah minggu
beribadah. Kalau Tuhan Yesus perintahkan berdoa tiap hari, baca firman tiap hari, maka anak-anak sekolah minggu lakukan itu karena itu perintah Yesus. Nah, dan yang kedua, yang kita lihat dari firman tadi adalah ketika murid-murid Yesus melakukan apa yang diberitakan oleh Yesus, maka mereka bersorak-sorak, bersukacita. Kenapa mereka bersukacita ya adik-adik ya? Karena mereka banyak mendapatkan ikan. Murid-murid Yesus tadi itu banyak mendapatkan ikan. Mereka bersorak-sorak, hore, dapat ikan, kita bawa pulang. Kita bagi-bagi ke keluarga, kita bisa masak-masak banyak. Nah, mereka bersorak-sorak. Nah, adik-adik sekolah minggu, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, hidupnya penuh dengan sukacita. Amin. Anak sekolah minggu hari ini bersukacita? Coba lambaikan tangan ke Inang, siapa yang bersukacita? Ore, Inang bisa melihat senyumnya. Ya, amin, kita berdoa. Ikuti doa Inang. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajari kami supaya kami mendengarkan dan melakukan perintah-Mu. Dan Engkau juga mengajari kami orang yang mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu, hidupnya akan penuh dengan sukacita. Ajarilah kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada Tuhan, supaya hidup kami penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita angkat lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam celengan. Kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 163, Marolop-olop Tandiki. Ayo adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihininya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.